Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani dan teman saya Dita Pristihayati. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknologi Informasi dalam Kehidupan Manusia. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian di sini dari pertama akar terjadinya revolusi teknologi. Secara umum terdapat beberapa sumber utama revolusi teknologi yaitu yang pertama itu penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Merupakan sebuah revolusi teknologi pertama manusia dalam hal penyebaran informasi ke banyak kalangan dengan cepat setelah ditemukannya kertas. Dengan penemuan alat cetak ini, maka penerbitan surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain. Di era perkembangan ini, terakhir muncullah kabar dan surat kabar dan buku melalui tampilan online dari internet. Kemudian di sini ada juga penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell yang kemudian mempatenkannya dengan biaya. Skala penggunaan teknologi ini berkembang sangat pesat, kemudian melahirkanlah pelayanan 3G atau 3G, kemudian 4G, dan sekarang masih mungkin ada 5G. Kemudian di sini ada standar teknologi. Jaringan yang luas dengan jutaan pelanggan dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Sementara itu, perkembangan jaringan amat membutuhkan sebuah standar sistem operasional. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan teknologi transportasi umum jalan raya. Di jalan raya ini pemanfaatan teknologi di segala aspek mulai diterapkan tanpa batas penerapannya. Manusia saat ini terus mencoba berkarya untuk menemukan sebuah bentuk baru kegiatan yang biasanya dilakukan secara konvensional. Kini, alat transportasi umum masyarakat dari model angkutan kota, taksi, ojek, bus, dan lain-lain menjadi Gojek, Grab, ya kan? Gojek dan Grab ini sistem transportasi berbasis online telah digunakan oleh masyarakat di perkotaan dan telah menyebar. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan teknologi dalam kesehatan. Yang pertama itu ada inovasi. Inovasi adalah sebagai hasil dari banyaknya kemajuan-kemajuan yang kecil yang secara individual. Menurut McLean, melukiskan ada beberapa tahap inovasi medis, yaitu yang pertama laporan pendahuluan yang menjanjikan berdasarkan evakuasi inovasi medis terhadap beberapa kasus tanpa kontrol. Kemudian yang kedua adalah pemakaian atau pengambilan teknologi oleh profesional atau organisasi. Yang ketiga itu adalah penerimaan publik. Yang keempat, laporan operasional dan produser standar. Yang kedua itu ada pengembangan. Yang ketiga ada difusi teknologi. Difusi teknologi ini adalah suatu proses di mana teknologi memasuki dan menjadi bagian dari fase ini mengikuti tahap riset dan pengembangan, mungkin saja tidak mengikuti uji klinik ataupun riset. Yang keempat itu adalah evaluasi. Sekian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Dita Pristihayati. Lalu ada teknologi dan aktivitas dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang kesehatan, yang ketiga ada sektor perbankan, yang keempat ada bidang bisnis, lalu yang terakhir ada perusahaan. Lalu ada definisi teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama menurut McKeown tahun 2001 bahwa dijelaskan teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah,
dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Lalu yang kedua adalah menurut teori William tahun 2005, dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Lalu yang terakhir menurut Martin Brown, De Hayes, Hoover, dan Perkins tahun 2005. Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak untuk transmisi informasi. Selanjutnya, perlunya teknologi informasi dilihat dari kompleksitas pekerjaan manusia saat ini. Yang pertama, kompleksitas tugas manajemen. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi. Dan yang terakhir, ada perlunya respons tim cepat. Dan ada tujuan teknologi informasi. Yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, membuka kreativitas. Yang ketiga, ada efektivitas. Yang keempat, ada efisiensi. Lalu selanjutnya ada teknologi informasi dan manfaatnya bagi manusia. Di sini dijelaskan bahwa komputer, tablet, atau ponsel layar sentuh, kemajuan teknologi di bidang komunikasi tidak terbatas. Sarana dan mode komunikasi yang tak terbatas merupakan manfaat dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Manfaatnya yang pertama, kecepatan, kejelasan, kedekatan, penyebaran, dan penyimpanan data yang lebih aman. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam dunia teknologi informasi. Di sini dijelaskan adanya perubahan sosial yang semakin cepat berimplikasi pada pergeseran nilai masyarakat. Yang kedua, hingga saat ini pengakuan pemerintah atas profesi teknologi informasi pendidikan. Dan yang ketiga, belum adanya inovasi baru terkait dengan macam-macam teknologi pendidikan baik dari segi teknik. Inilah penjelasan dari saya dan Aulia Maharani. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.